Baik, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Pak. Baik, Pagi, Pak. baik, saya dari ruang kerja saya, sementara Masam dari lab multimedia. Ini saya bisa ganti-ganti posisi. Saya pakai dua kamera, satu kamera ini dan satu menggunakan kamera ini. Ya, satu menggunakan HP karena pikselnya lebih banyak megapikselnya sehingga lebih jernih daripada yang menggunakan laptop ini. Baik, hari ini kita masuki kuliah pertemuan ke-6. Kemudian kita akan diskusi mengenai penggunaan bahasa Python. Ya, bahasa Python nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kuliah kita. Ya, kita nanti akan menggunakan akar, kemudian kita nanti akan menggunakan bantuan bahasa pemrograman Microsoft, bahasa pemrograman Python. Nah, untuk memulai bahasa Python itu, maka diperlukan pengantar. Nah, hari ini pengantarnya. Nanti saya akan memberikan hal-hal yang umum dulu, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Kak Song begitu ya. Baik, ini akan saya share dahulu. Apakah bisa dilihat tampilan ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, Bisa, terima Pak. kasih. Bentar ya. Baik, mengapa Python? Jadi program studi memilih untuk menggunakan bahasa Python untuk mendukung bahasa sebagai bahasa pemrograman untuk kelas matematika komputasional. Sebenarnya bukan hanya matematika komputasional, tapi juga untuk pengantar pemrograman. Jadi sekarang nanti yang teman-teman ke pemrograman, kemungkinan besar juga akan belajar Python. Sebelumnya kita menggunakan MATLAB, ya. Kita sekarang akan beralih atau migrasi menggunakan bahasa Python. Mengapa menggunakan Python? Ya, karena Python ini, ya, itu alasan yang paling benar itu yang paling bawah itu, karena banyak dipakai orang. Ya, mengapa Python ini banyak dipakai orang? Nah, itu baru alasan yang atas ini. Ya, di dalam bahasa Python ini terdapat sangat banyak pustaka-pustaka atau library-library yang nanti bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam menyelesaikan persoalan. Ya, hal teknisnya nanti bisa teman-teman baca di sini. Ya, apakah itu nanti berkaitan dengan banyak manfaatnya, kemudian kemampuan yang dia miliki tidak dimiliki oleh bahasa pemrograman lain atau yang seterusnya. Mengapa memilih Python? Karena ada kelebihannya. Ya, Python merupakan bahasa pemrograman yang sekarang sangat populer, banyak digunakan oleh teman-teman yang aktif sebagai misalkan pada profesi-profesi baru. Ini kalau beberapa tahun sebelumnya, ya 10 tahun yang lalu itu, ini belum muncul profesi ini, tapi ini baru muncul ini sekarang-sekarang ini ya, terakhir-terakhir ini, tahun-tahun terakhir ini. Misalkan ada profesi data analis, kemudian ada profesi data scientist. Nah, kalau software engineer itu cukup banyak, yaitu para programmer itu. Kemudian para data analis, kemudian data scientist dan software engineer itu menggunakan bahasa Python untuk apa? Itu untuk program yang salah satunya nanti dipakai ya untuk bisa meningkatkan kinerja dari suatu mesin pembelajar begitu ya. Nah, mesin pembelajar itu apa? Nanti kita lihat aplikasinya. Siapa saja yang sudah menggunakan Python dalam bisnis mereka atau dalam aktivitas perusahaan mereka. Misalkan ada Google dan Instagram.
gunanya untuk apa? Ini ada digunakan untuk membersihkan data, membangun atau membuat prediksi, kemudian membuat sebuah model untuk artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan, dan seterusnya. Ini kalau teman-teman yang ingin tahu data analisis itu apa, ini data analis itu sebuah profesi yang pekerjaannya itu menggunakan data, ya, datanya itu maksudnya adalah data yang tersedia di dunia digital. Ya, dia harus mencari dan mengumpulkan. Kemudian dari data yang dikumpulkan ini tentu ada pesanannya, ya, ada kriteria dari orang yang menyuruhnya. Nah, ini tugasnya dia mencari itu. Ya, lingkungannya nanti sangat luas. Kemudian itu tadi data analis, sekarang data scientist. Ini profesi juga, profesi yang baru juga. Nanti cukup berbeda dengan data analis, ya. Nanti bedanya bisa teman-teman lihat. Ya, terkait dengan struktur dan seterusnya untuk data scientist itu. Kemudian software engineer atau insinyur perangkat lunak itu yang sering kita kenal dengan nama programmer gitu ya. Kemudian tadi salah satu kegunaan dari Python ini bisa dipakai atau kuat atau baik itu dalam membuat program untuk membuat AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan itu ada di mana tuh? Nah, kalau teman-teman nanti HP saya sedang saya pakai untuk connect begini, kalau teman-teman nanti bertanya kepada komputer gitu, kepada HP misalkan, maka nanti biasanya akan muncul jawaban, ya, jawaban dari HP, ya, berupa suara dan seterusnya. Nah, salah satunya itu dimiliki oleh Google Assistant gitu. Ada sebuah perusahaan yang menggunakan, ini saya ambil di internet ya, perusahaannya misalkan Coca-Cola ya, dipakai untuk apa saja kecerdasan buatan yang nanti di dalamnya itu menggunakan kecerdasan buatan. Ya. Misalkan ini seperti Google Assistant itu, Coca-Cola juga memasang asisten virtualnya, ya, berupa mesin kecerdasan itu, kecerdasan buatan pada mesin-mesin yang ada di bandara atau ada di stasiun ketika teman-teman mau membeli minuman yang tinggal memasukkan uang itu, ya, itu mesinnya namanya vending machine. Kemudian dapat mengenali uang yang baik atau uang yang terlipat misalkan, ya, uang yang terlipat itu tidak diizinkan untuk dipakai, atau nanti bisa mengenali uang palsu dan seterusnya, ya, itu juga salah satu kerja dari mesin yang di dalamnya ada kecerdasan buatan. Kemudian bisa juga dia melakukan riset pasar dan seterusnya, seperti yang keempat ini, menggunakan media sosial untuk bisa memahami karakter dari sebuah kelompok masyarakat yang nanti kira-kira akan dipakai untuk memutuskan misalkan produk apa besok yang akan disukai, ya, sehingga nanti perusahaan berdasarkan itu bisa membuat produknya. Tanpa teman-teman sadari, selama ini teman-teman sudah berinteraksi dengan robot, ya. Misalkan ketika teman-teman mau pergi kemana begitu, teman-teman mengenal yang namanya Google Map, ya, membuat teman-teman yang belum pernah kemana begitu bisa tahu arahnya tanpa terlebih dahulu harus ke sana. Nah, Google Map, mesin yang memandu teman-teman, di dalamnya itu memuat kecerdasan buatan. Tentu saja teman-teman pernah menggunakan aplikasi Gojek dan Gosen itu ya. Dari mana teman-teman tahu ya sesuatu yang sangat disukai oleh seorang yang menggunakan jasa dari suatu perusahaan atau orang lain itu berkaitan dengan kepastian. Mengapa teman-teman lebih memilih menggunakan Gojek daripada ojek yang biasanya itu? Karena ada kepastian. Kepastian apa? Kepastian harga. Ya, Google Gojek ini bisa memprediksi jalur mana yang dipilih, termasuk menentukan harga. Harga terjadi di awal, ya, tidak ada tawar-menawar. Ya, beberapa orang memang tidak suka tawar-menawar, lebih suka yang sifatnya pasti. Ya. Kemudian pernah kan pada teman-temannya diminta untuk share log gitu,
teman-temannya mau berkunjung ke rumahnya, kemudian diminta, sekarang lokasimu sampai di mana? Nah, teman-teman mengirimkan lokasi terkininya ya dari aplikasi WA itu. Ya, lokasi terkini. Nah, itu terpantau. Nah, itu adalah robot. Ya, robot yang misalkan dalam pandangan definisi robot itu masih masuk robot dan di dalamnya itu ada kecerdasan buatan. Nah, inilah mengapa salah satu yang ingin kami kembangkan di program studi pendidikan matematika itu memilih menggunakan untuk komputasi matematika ini menggunakan bahasa Python. Ya, nah sekarang kita akan lanjut ke bahasa Python dan nanti akan banyak dibantu oleh Kakak Som. Silakan Mas Som untuk melanjutkan pengenalan dan nanti mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan, tips-tipsnya. Kemudian nanti di bagian akhir perkuliahan ini, saya memberikan tugas kepada teman-teman, perintahnya ada di sana. Gitu. Silakan Kakak Som untuk melanjutkan kuliah pada siang hari ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Beni. Pada pertemuan hari ini kita akan memulai bagaimana cara mengoperasikan pemrograman Python. Sebelumnya teman-teman sudah pernah mengenal atau sudah pernah mempelajari tentang bahasa pemrograman Python? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum, Kak. Kalau pemrograman Pascal sudah pernah ya pastinya ya. Sudah. Nah, bagaimana? Apakah sulit atau biasa saja pengalamannya? Susah. Sulit ya. Sulit, Kak. Paham apa-apa, Kak? Ya, pada perkuliahan ini kita akan mempelajari tentang bahasa pemrograman yang baru. Saya juga baru belajar, yaitu mengenai bahasa pemrograman Python. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Beni tadi, bahasa pemrograman Python ini sudah banyak digunakan di berbagai bidang, seperti bidang engineering, IT, maupun robotika, seperti itu. Seperti yang kami kembangkan di program studi magister, kami sudah mengembangkan robot dan menggunakan pemrograman Python untuk mengendalikan mesin pada robot yang kami rancang. Kemudian, mengapa kita menggunakan bahasa pemrograman Python? Karena bahasa pemrograman Python ini lebih sederhana ya dibandingkan bahasa pemrograman lain. Seperti yang kita ketahui bahwa pada bahasa pemrograman Pascal, di sana kita harus mendefinisikan bahwa suatu bilangan itu harus integer atau dan lain sebagainya. Namun di bahasa pemrograman Python ini kita tidak perlu mendefinisikan seperti itu. Langsung saja, misalkan kita definisikan A sama dengan 5, itu sudah termasuk bilangan integer seperti itu. Kemudian bahasa pemrograman Python ini juga bisa kita gunakan sebagai alat hitung ya. Ini adalah senjata utama kita untuk menyelesaikan masalah-masalah numerik. Mungkin teman-teman sudah mahir ya dalam menggunakan Microsoft Excel seperti itu. Apakah ada yang belum bisa menggunakan Excel, teman-teman? Nggak ada. Sudah bisa semua? Bisa, Kak. Bisa. Ya, bisa ya. Soalnya itu sangat Bisa, sederhana. Kak. Nah, pemrograman Python ini kita gunakan lebih baik daripada Excel karena misalkan kita disuruh menghitung 1000 iterasi. Nah, jika pada Excel kita menghitung 1000 iterasi itu bisa sampai beberapa lama ya seperti itu. Tapi jika kita menggunakan pemrograman itu akan sangat cepat seperti itu. Kemudian teman-teman sudah melihat skrip yang sudah saya bagikan kemarin. Sudah, Kak. Oke, bagaimana, ada pertanyaan? Saya share screen dulu ya. Terlihat teman-teman? Lihat. Lihat. Oke, di sini kita menggunakan yang
onlinegdb.com seperti itu. Nanti di sini teman-teman pertama kali memilih bahasa pemrogramannya. Seperti ini. Kemudian kita pilih yang Python 3. Oke. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini, format dari Python 3. Lalu di sini teman-teman bisa mendaftarkan diri sebagai student ya. Nanti di sini akan ada fasilitas classroom di mana kita bisa mengupload tugas, kuis maupun ujian nanti di menu classroom ini. Jadi silakan teman-teman daftarkan diri dulu melalui akun Google maupun Facebook dan yang lain sebagainya, sehingga nanti bisa menambahkan project di sini. Oke, untuk yang pertama, ini adalah skrip tempat kita di mana untuk menuliskan pemrograman kita. Misalkan kita ingin menulis, ingin menampilkan matematika. Kalau kita run, maka dia akan muncul, dia akan menampilkan tulisan pendidikan matematika. Kemudian, misalkan kita memiliki nilai dari variabel A3, kemudian B-nya sama dengan 2, maka C sama dengan A tambah B, seperti itu misalkan ya. Ketika kita print nilai C-nya, maka jika di run akan menghasilkan 5, seperti itu. Untuk operasi-operasi lainnya juga seperti itu, seperti pembagian, perkalian, maupun perpangkatan. Teman-teman sudah melihat video yang di YouTube? Belum. Sedikit, Kak. Belum, Kak. Belum semuanya? Belum, Kak. Belum ya? Baru setengah, Kak. Oke, mungkin teman-teman bisa mengakses yang repl.it dulu. Silakan teman-teman mencoba biar kita praktikkan bersama. repl.it. Sudah? Ya, Kak. Kemudian kita pilih start coding. Sudah? Udah, Kak. Nah, kemudian kita pilih yang bahasa pemrograman Python. Ini. Kita klik. Klik. Kemudian kita create. Muncul tampilan seperti ini, benar? Iya, Kak. Iya, Kak. Benar ya? Nah, di sini dia menggunakan versi 3.8.2 ya, yang dirilis tanggal 26 Februari tahun 2020. Nah, ini adalah tempat untuk kita menuliskan skrip yang berwarna hitam ini adalah keluaran atau output ketika kita menjalankan perintah dari ini yang berwarna putih ini, kolom skrip ini. Kan kita print. Untuk menuliskan perintah print, kita bisa menuliskan seperti ini. Kemudian kita run, nanti dia akan muncul di bagian output sebelah sini. Silakan teman-teman coba. Apakah bisa? Bisa, Kak.
Oke, bisa ya. Kemudian misalkan kita memiliki A sama dengan 2, B sama dengan 3, maka C sama dengan, nah kalau perpangkatan, misalkan A pangkat B ya, seperti itu ya. Maka A bintangnya 2 kali, kemudian buka kurung B, seperti itu. Kemudian kita print, jika kita ingin menampilkan nilai C, kita bisa menuliskan print, buka kurung C, seperti itu. Kemudian kita run, maka hasilnya adalah 8. Seperti itu. Gimana teman-teman? Dicoba, Kak. Ya, dicoba dulu ya, pelan-pelan. Kak, 2 tanda bintang tadi artinya apa, Kak? Ini adalah perpangkatan ya, perpangkatan. Oh iya. Tuliskan komentar. Notasi pangkat. Kak, kok itu harus dijeda kenapa, Kak? Dari 4 kok ke 6 kenapa? Ini supaya lebih rapi aja. Sebenarnya tidak perlu dijeda juga tidak. Sama saja. Fleksibel. Tetap hasilnya 8 seperti ini. Kak, kalau mau nulisnya jadi hasilnya adalah C, itu gimana, Oke. Kak? Begini, kita buat petik 2 dulu. Kemudian kita tuliskan jadi hasilnya adalah, kemudian petik 2 lagi, terus koma, seperti ini. Kemudian kita run. Nah, seperti ini. Nah, yang tanda pagar ini menyatakan komentar. Jadi dia tidak ikut ditampilkan di bagian output sini. Mas Song, mungkin sedikit di-review tipe data, apa yang nanti akan dieksekusi, numerik, kemudian yang string itu nanti dituliskan seperti apa, dan menampilkannya seperti apa. Termasuk tadi yang apa, komentar dan seterusnya itu. Bagaimana teman-teman? Buat dulu. Sudah dicoba? Sudah. Sudah ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Mau tanya, Kak. Iya, tanya, silakan. Yang itu, yang C sama dengan A, terus bintang-bintang B. A-nya itu nggak dalam kurung nggak apa-apa, Kak? Atau dalam kurung tuh gimana? Kalau dalam kurung Dipakainya apa? tidak berpengaruh sepertinya. Oh, ya. Coba ya. Tetap. Berarti dalam kurung atau nggak pakai juga nggak pengaruh, Kak? Ya. Oke, makasih. Hanya sebagai penanda saja. Sebenarnya B, yang B ini tidak dalam kurung juga tidak. Seperti ini. Cuman sebagai penanda saja. Teman-teman sudah
mendownload modulnya yang ada di LMS? Sudah. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Nah, itu silakan dipelajari tentang penggunaan kata kunci yang ada di bagian Bagian C. ya, bagian C sepertinya. Silakan dipelajari karena kata kunci itu sangat berguna ya. Jadi tidak dapat diubah-ubah dalam pemrograman Python. Kemudian ini sudah ya. Sudah, Kak. Saya hapus dulu. Kemudian pada yang kemarin kan ada saya tuliskan import NP ya, ada seperti ini ya. Yang di program yang saya bagikan kemarin. Iya. Nah, ini gunanya buat apa? Ini gunanya untuk sebagai library di mana kita bisa menginput modul-modul pada data scientist seperti itu. Misalkan kita ingin menuliskan eksponensial seperti itu. Maka kita bisa menuliskan misalkan B sama dengan E pangkat 3 seperti itu ya. Pangkat 3. Kemudian kita print B. Jika kita run, maka dia akan error. Karena E ini tidak didefinisikan di pemrograman Python, sehingga kita harus mengimpor dari numerical Python ini. Sehingga kita bisa menuliskan di sini np.e pangkat 3. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Untuk fungsi eksponensial, trigonometri, untuk akar dan lain sebagainya kita terlebih dahulu menuliskan np. Kemudian tuliskan fungsinya. Gimana teman-teman? Ya, Kak. Sudah dicoba? Kak, saya mau tanya. Iya. Kalau bedanya E bilangan irasional sama variabel E kalau di Python apa? Nah, kalau E itu, kalau kita tambahkan NP, dia akan membaca sebagai eksponensial, seperti itu ya. Tapi kalau sebagai variabel, misalkan E sama dengan 3, seperti itu, maka dia akan membaca E itu sebagai suatu variabel, seperti itu. Nah, Kak, kalau misalnya itu kan sudah impor nanti itu kan. Nah, sekarang kalau ditulis B sama dengan NP E pangkat 3, terus ada lagi E sama dengan 3, itu yang kebaca E-nya yang mana, Kak? E-nya ya dua-duanya kebaca. E yang di sini itu berbeda dengan E yang di sini. Karena ini dia mengimport modul seperti itu. Dia membacanya sebagai eksponensial, sementara yang ini dia membacanya sebagai variabel seperti itu. Oh iya, oke, Kak. Tapi berarti itu kan kalau perintah printnya cuma B, berarti E-nya tidak ditampilkan di hasil kan, Kak? Nah, jika ingin ditampilkan, menggunakan koma. Nah, 3.
ini B-nya, kemudian ini E-nya sebagai variabel, nilai variabel. Silakan dicoba-coba dulu. Oke Kak, sudah. Sudah bisa? Sudah. Udah, Kak. Bisa kita lanjut? Oke, lanjut Kak. Ya bisa Kak. Bisa, Kak. Nah, Oke, misalkan kita sekarang ingin menggunakan perulangan ya, menggunakan banyak iterasi, kita bisa menggunakan for i, kemudian mau sampai berapa iterasi, misalkan 10 ya, misalkan 10. Sebelumnya kita definisikan dulu, misalkan di sini ada variabel A, yaitu nilainya 3. Maka for i in range 10, artinya iterasinya sebanyak 10, maka misalkan A sama dengan A ditambah 1, seperti itu. Kita print. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ada sebanyak 10 langkah ya. Gimana teman-teman? bisa Kak. Sudah, Kak. Udah Kak. Sudah. Kemudian kita bisa, selain ini kita bisa menggunakan perintah while. Ini bisa saya hapus ya. Ya Kak. Bisa Kak. Misalkan Kak, kok punya saya error Kak? bagaimana? Error. Error di mana? Bagian? Bentar Kak. Kok tampil apa ketika di run kok tampilnya error? Kayak aduh. Di sini harus ada titik 2 ya. For i in range 10, kemudian titik Ya. 2. Kemudian kita enter. A sama dengan A plus 1. Kemudian kita enter kembali. Ini masih dalam perulangan for ya. Kemudian kita print A-nya. Error di bagian? Error line 5 for i in range 10.2. Titik 2-nya menggunakan tanda kurung? iya. Kalau bentar Kak, ini kalau ke spasi berarti salah gitu ya Kak? Yang mananya? 10-nya dalam 10 ke spasi mungkin. Ya, Coba coba di tayangkan screen Mbak Melisa. Oh, ya, sudah Kak, sudah. Sudah. Spasinya, Pak, spasinya. Ya, mungkin di bagian spasi.
Nih, sudah. Sudah muncul seperti ini ya. Ya. Kemudian untuk perintah perulangan lainnya kita bisa menggunakan while. Kita definisikan dulu, misalkan i 0. Kemudian i seperti ini. Jika bisa menggunakan while ya, perintah while, kemudian perintah for, nanti silakan teman-teman pelajari di modul atau yang kemarin sudah saya berikan, yang tentang metode biseksi, nanti saya akan berikan lagi yang tentang perulangan while, seperti itu. Teman-teman yang lain bagaimana? Bisa Kak, saya mau tanya lagi. ya? Kalau di sini I itu untuk apa? N itu untuk apa? Di bagian yang mana? I dan N. Ini kan A-nya 3. I-nya pertama diberi nilai 0 dan N 5. Nah, jika ketika I-nya kurang dari 5, keluarkan hasil A-nya ini 3. Nah, ini keluarnya kan 3 sebanyak berapa kali nih? Banyak. Nggak berhenti kan, Pak? Karena kurang dari 5 ini. Jadi I ini untuk menggantikan variabel A di dalam while atau gimana, Kak? Itu untuk banyaknya iterasi yang terjadi seperti itu. Bukan menggantikan variabel A. Saya masih belum paham, Kak, kenapa hasilnya 3-nya sebanyak sekali kayak gini. Coba Kak mungkin bisa dijelaskan ini cara kerjanya bagaimana? Oke, yang while ya, misalkan kita definisikan I sama dengan 0. Kemudian misalkan ada N sama dengan 5 seperti itu. Nah, untuk perintah while-nya, jika I lebih dari 5, kurang dari 5, nah, kalau seperti ini kira-kira hasilnya seperti apa? Cuman ada 4 baris ke bawah, terus berarti pertama 3, terus 31, 3, 4, 5, 6 gitu kan? Gitu mungkin, Kak? Ya, benar. Ya. Hasilnya ya. Dia itu melakukan proses iterasi ketika I-nya itu kurang dari 5. Sehingga dia hanya terdapat 1, 2, 3, 4. Ada 5 iterasi seperti itu. Teman-teman yang lain bagaimana? Masih mencoba. Coba dulu ya. Kak, itu kurang dari 5, tapi kok iterasinya ada 5. Berarti ketika pas di 5 dia berhenti atau gimana, Kak? I ini mulai dari 0 ya. Dari 0. Oh iya ya. Ya, Kak. Sehingga dia ada 5 iterasi.
Gimana? Bentar, Kak. Ya. Punya saya kok error ya, Pak? Ya, Kak. Error di bagian Itu hasilnya itu file main P line 2. line 2. Di Baik, bagian Mbak sini. Tresna bisa share yang dikerjakan. Saya beri kesempatan untuk share supaya bisa dibantu. Saya Ya. pakai HP, Pak. Oh, pakai HP. Iya, Oh, Zoom-nya yang pakai laptop. oh gitu ya. Dibacakan saja di baris berapa? Ini kan saya ikutnya sama persis, hanya itu saya nggak pakai jeda, Kak. Yang di bagian Bagian, line 2. iya, Tidak masalah ya. Tidak masalah. Kak, mau tanya Kak, punya saya tuh dia tetap pastiran hasilnya tetap 3 semua. Di sini A-nya sama dengan A ditambah 1 ya. Iya Kak, saya juga Kak. Ini Udah Kak, tapi hasilnya tetap 3 semua kayak yang awal. Ini Kak, kayak punya saya ini juga 3 semua. Itu harus masuk di perulangan ini ya, perulangan while. Jadi dia harus berada di agak di sebelah kanan ya. Coba Mbak Melisa share screen laptopnya. Sudah saya jadikan co-host. Ini zoom-nya di HP, Pak. Ini Pak, saya sudah arahkan kamera ke laptop, Pak. Harus share screen, nggak kelihatan kalau seperti itu. Tuh, iya di Pak. foto aja nih, enggak dikasih ke itu loh. Kalau saya ada saran di foto kasih ke WA group gitu. Nah, bisa juga seperti itu. Oh iya. Silakan. Mel itu I-nya sama dengan bukan titik 2 enggak sih? I itu sama dengan ya. Oh iya. Benar yang disampaikan temannya tadi, salah skrip di situ saya kira. Punya Mbak Melisa, dicoba lagi. Ya itu sama dengan apa sih, sama dengannya apa? Gimana? 2. Yang kamu punya Trisna yang pakai titik 2. Oh, maaf Mel. Gimana? I-nya? Udah benar kok. Udah bisa aku. Sudah? Gimana? Belum ya? Udah, Kak. Banyak saya belum bisa, Kak. Silakan teman-teman. Sarannya coba disebutkan baris. Jadi ada nomor itu nomor baris ya, supaya lebih tepat nomor barisnya itu berapa gitu. Dari A plus 1 dia sebanyak Gimana Melisa? Belum, Kak. Belum ya? Ya, tunggu. Salah di bagian mana ya?
gimana tadi yang Yang nggak I punya itu saya? sama dengan ya. Yang I itu sama dengan I plus 1, bukan titik 2. Punya saya betul sama dengan, Kak. Punya saya juga, Kak. Coba di-run lagi. Di-run lagi coba. Sama aja, Kak. Juga, Kak. Sama aja. Iya. Coba ditulis ulang ya. Dari perintah while-nya. Coba ditulis ulang skripnya. Dihapus dulu, kemudian ditulis ulang. Mas Hamam bisa? Mas Hamam? Bisa, Kak, bisa. Bisa ya? Mbak Berlinda bisa? Ya, Bisa? bisa. Ya. Kak, masih tetap nggak bisa. Iya, Kak, saya juga. Di refresh Python-nya, Mel. Refresh Python-nya coba, Mel. Terus nanti terus ulang dari awal coba. Gimana? Ya. Ya, sembari menunggu Melisa, yang tadi sudah kita lakukan, ada yang dinamakan dengan tipe data string ya, seperti itu. Nah, tipe data string itu ditulis dengan tanda kutip. Yang seperti apa? Yang print. Nggak bisa, Kak. Print. Nah, yang seperti ini itu dinamakan data string yang dibuat dengan tanda kutip 2 seperti ini. Nah, untuk data numerik itu tidak pakai tanda kutip seperti ini. Bagaimana, Melisa? Nggak bisa, Kak. Belum bisa?
Sudah, Kak. Saya sudah Kak setelah di refresh. Oh, sudah. Teman-teman yang lain Berarti sudah? tadi error berarti Kak. Ya. Oke. Sekarang lagi. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum Kak, aman. Aman. Oke. Aman. Kak, tadi lupa I sama dengan I plus satunya itu buat apa, Kak? Supaya memenuhi syarat yang ini. Kurang dari 5. Kita ingin menggunakan iterasi sebanyak 5 kali. Sehingga kita lakukan perulangan I sama I plus 1. Nanti ketika dia kurang dari 5, maka iterasinya ada sebanyak 5 kali. Karena I-nya dimulai dari 0. Oh ya, Kak, Kalau ingin makasih. 10 kali, ya udah tinggal diganti 5-nya menjadi 10. N-nya jadi 10. Kalau tidak ada I sama dengan I plus 1, apa akibatnya? Ya, kalau tidak ada I, Berhenti. Sama Melisa tadi, nggak berhenti. tidak berhenti Tidak ya. berhenti. Sampai ribuan jutaan dan seterusnya. A-nya tambah 1 terus. Ya, benar. Seperti itu. Teman-teman yang lain, bagaimana? Jumku mana? Bisa, Kak. Bisa? Sudah bisa, Kak. Kemudian teman-teman sudah melihat ya yang skrip biseksi regulavalsi yang sudah saya berikan kemarin? Sudah. Kelihatan share saya? Kelihatan Kak. Nah, ini sudah teman-teman pelajari belum? Sudah baca-baca dikit Kak kemarin. Nggak paham tapi, Kak. Tidak paham? Oke, kita analisis satu persatu ya. Oke. Oke. Ya. Ini kan kita diminta untuk menyelesaikan dengan metode regulavalsi. Nah, yang langkah pertama sama seperti yang tadi, kita harus tuliskan import numpi SNP seperti ini. Kemudian kita definisikan fx-nya. Caranya seperti ini dengan mengetikkan def fx.2, kemudian kita enter, kemudian kita tuliskan return. Karena kemarin fungsinya e pangkat x plus 2x, maka di sini kita harus menambahkan np seperti itu. Karena ketika kita tidak menambahkan np, maka e-nya itu tidak didefinisikan. Ada pertanyaan sampai sini? Return buat apa, Kak? Return ini untuk menuliskan fungsinya, fungsi dari fx ini. Oh iya. Makasih, Kak. Yang lain bagaimana? Def itu apa, Kak? Bagaimana? Def yang di depannya fx itu buat apa, Kak? Ini untuk mendefinisikan fungsi fx-nya. Kita kan akan menggunakan fungsi fx. Maka kita definisikan f, itu variabel bebasnya adalah x seperti itu. Sehingga nanti di sini kita tuliskan fungsinya. Fungsi dari fx itu sama dengan e pangkat x ditambah 2 dikali x. Kak. Bagaimana? Kalau tidak ada def fx, apa yang terjadi, Mas? Nah, kalau tidak ada def
fx, maka ini tidak akan coba ya kita hapus ya. Nah, seperti ini. Nah, maka dia akan error seperti ini. Tidak ada definisinya. Maka kita harus definisikan fungsinya dulu. Fungsi apa yang mau kita buat. Seperti ini. Nah. Bagaimana teman-teman? Oke, Kak. Sudah? Bisa dilanjut ya? Lanjut, Kak. Ya. Oke, kemudian kemarin itu ada toleransinya, ini 0,0001, kita tuliskan seperti ini. Kemudian ada interval di batas kiri, A sama dengan -1, kemudian B sama dengan 0. Kemudian, karena nanti kita akan menggunakan error alternatif, yang dimana baris pertamanya itu tidak diisi, maka kita harus menggunakan rumus CEPA seperti ini, rumus dari regula falsi. Rumus regula falsi, kemudian kita tetapkan iterasi maksimumnya, N kapital seperti itu ya. Kemudian ini adalah N, N-nya 100. Lalu kita print I, A, C, B, F, A, F, C, F, B, E, A. Ini sebagai string, karena ada kutip duanya. Data string. Nanti ditampilkan seperti ini. Hasilnya adalah I, A, C, B, F, A, F, C, F, B, E, A. Itu hanya untuk menamai kolom saja. Nah, kemudian di sini kita sudah mulai menggunakan proses iterasi. Nah, for I, dari I-nya itu mulai dari 0 ya. For I in rank N, N-nya adalah 100, seperti ini. Maka C-nya, C sekarang, kita bisa menggunakan rumus regula falsi seperti ini. Nah, untuk error alternatifnya, kita bandingkan C0 atau C sekarang gitu ya. Ini absolut, nilai mutlak dari C sekarang dikurang C sebelumnya dibagi C sekarang. Seperti itu. Bagaimana? Pasti banyak yang bertanya nih. Kak, yang Ya. N kecil sama dengan 100 itu dari mana ya? Nah, ini kita tetapkan sendiri. Nah, nanti kan ada batasnya. Batas iterasi maksimumnya ada. N sama dengan 20. Oke, Kak. Kita disediakan 100 iterasi, tapi maksimumnya yang harus kita gunakan yaitu 20. Terus kenapa nggak dibikin 20 aja, Kak? Daripada jadi 100? Bisa, nggak apa-apa. Sama aja. Bisa bikin jadi 20. Bisa. Nanti kan dihentikan ketika I-nya lebih dari N. Seperti itu. Maka dia stop. Tapi kalau langsung 20 saja langsung bisa. Tidak harus menggunakan N yang besar ini. Kalau N kecilnya kurang dari N kapital gimana, Kak? N kecilnya? Kurang dari N kapital. Oke. Misalkan berapa? Misal Maunya? N kecilnya 10 aja. 10 ya. Oke. Tidak masalah. Nah, tidak masalah. Ini adalah iterasi maksimum. Ini adalah batas iterasi yang kita gunakan sampai 20 iterasi. Nah, kalau sampai 10 iterasi ya boleh-boleh saja karena dia masih kurang dari
N kapital seperti itu. Nah, kalau tadi bedanya sama yang 100 berarti N kecil ini nggak pengaruh apa-apa gitu, Ya, Kak? tidak pengaruh apa-apa. Yang mengendalikan adalah yang N kapital ini. Iya. Kak, terus ini kan kalau ada tabel gitu kan, kalau saya lihat itu mirip sama apa kayak array di Pascal itu. Nah, tapi kalau di Pascal kan kita sudah harus menginputkan array apa tuh misal barisnya gerak, kolomnya gerak. Nah, kalau di sini apakah ini terinputkan otomatis gitu, Kak? Ya, langsung terinputkan otomatis jika di sini. Jadi ketika perulangan ini dilakukan, di sini langsung di print seperti itu. Sehingga langsung tampil di outputnya. Kalau itu 0F, 6F, 10F, apa tuh? Nah, itu apa, Kak? Nah, ini artinya ini adalah spasi 5 dari kiri. Kemudian ini adalah 0F itu artinya tidak ada digit di belakang koma. Itu adalah di kolom ini ya, di kolom iterasi yang I ini. Dia itu memprint I, syaratnya apa? Dia spasinya 5 dari kiri. 5 dari kiri ini. Kemudian digit di belakang komanya 0. Jadi dia hanya menampilkan seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4 seperti ini. Kemudian untuk yang A, dia spasinya 10 dari kiri. 10 dari kiri. Kemudian digit di belakang komanya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Untuk yang C, no, B, dan lainnya juga seperti itu. Kak, kenapa yang ada C pas sama C, yang ada pas sama nol cuma C, nggak ada A sama B? Padahal kan A sama B kan juga tiap iterasinya bergerak terus gitu, Kak. Ya, ini kita gunakan untuk menampilkan error alternatifnya. Seperti itu. Ini kita gunakan untuk menampilkan error alternatifnya. Karena pada baris pertama, error alternatifnya itu kan kosong kan? Tidak diisi apa-apa kan? Nah, makanya kita menggunakan C-no dan C-pass. Sebelumnya C-pass ditentukan dulu sebelum iterasi ya, sebelum for, ditentukan dulu di sini. Kemudian nanti pada saat proses iterasi, kita sudah bisa menentukan error alternatifnya pada iterasi kan 0 di sini. Yang lain? Kak mau nanya, Ya. itu kan C-nya kan ada rumusnya kan, Kak, yang C pas sama C now, makanya dia bisa turun terus. Terus kalau A sama B-nya itu bisa dapat segitu sampai ke bawah tuh dari mana, Kak? Bisa dapat bagaimana? Oh, Kak, kan kok bentar, Kak. Aku bingung A sama B-nya bisa muncul sampai bawah itu loh. Untuk iterasi kedua, tiganya tuh. Iya, yang ini, kolom A. Iya. Nah, itu kita menggunakan setelah perintah print. Nah, di sini kita bisa menggunakan pendali if. Jika FA dikali FC kurang dari 0, kemudian titik 2, maka B-nya sama dengan C. C now. Jika tidak, maka A-nya sama dengan C now. Lalu dia balik lagi ke atas, sehingga diupdate menjadi sebanyak 4 iterasi seperti itu.
dia menggunakan perulangan di sini. Bagian ini. Oh ya, terima kasih Kak. Teman-teman yang lain? Yang cowok gimana? Yang cowok? Kak, Ada yang saya mau protes? tanya Kak, Ya. yang if FC now itu sama dengannya memang 2 kali atau bagaimana Kak? Ya emang 2 kali karena dia ini adalah perintah logika. Seperti itu. Sama dengan 2 kali ini adalah perintah logika, itu ada saya cantumkan di video maupun di modul. Silakan teman-teman pelajari. Baik Kak. Nah, seperti yang ini tadi, yang print, yang tanda kutip ini merupakan data string ya. Data string, kemudian C0 ini adalah data numeriknya. Begitu juga dengan yang ini adalah string, kemudian yang I adalah numeriknya. Sehingga ketika di print nanti hasilnya seperti ini. Maka persamaan yang diperoleh, ini adalah C-nya, kemudian ini adalah I-nya, menampilkan data numeriknya, nilai numeriknya, kemudian ini adalah error alternatifnya. Kak, boleh tolong dijelaskan yang bagian if FA kali FC now kurang dari 0, B sama dengan C now, else sama else A sama dengan C now, yang if dan else-nya itu Kak. Karena itu agak beda sama Excel. Agak beda sama Excel, oke. Excel. Oke, saya jelaskan ya. Ketika FA dikali FC itu kurang dari 0, artinya apa? Nilai B pada iterasi selanjutnya itu digantikan dengan nilai C. Jika tidak, jika FA dikali FC lebih dari 0, maka untuk iterasi selanjutnya nilai dari A akan diganti dengan nilai dari C yang sekarang. Seperti itu. Bagaimana? Bentar Kak, kalau FA kali FC-nya kurang dari 0 kan berarti A dan C-nya berbeda tanda, kan berarti memenuhi kan Kak. Nah berarti kan interval yang dipakai kan A dan C. Berarti B-nya sama dengan C, A-nya berarti di sini tetap A gitu ya Kak ya? Karena tidak kita ini. Ya, benar-benar. Karena tidak kita tuliskan A-nya jadi sesuatu kan? Nah, A-nya tetap. Nah, berarti di sini A-nya tetap A, B-nya ganti C sekarang. Nah, kalau tidak, berarti kalau FA kali FC-nya lebih dari atau sama dengan 0, berarti kan itu dengan kata lain FB FC-nya yang kurang dari 0. Gitu ya, Kak? Ya. Maka A-nya diganti C, B-nya tetap B. Ya. Kayak gitu berarti, Kak. Apakah kayak gitu pasti Kak? Nah sekarang kalau FB kali FC-nya lebih dari 0 gimana Kak? Kan nggak masuk ke dalam perulangannya sini, percabangan if-nya ini. Bagaimana jika FB? Jika
Kan kalau di Excel kan kita input satu-satu kan, Kak. Di kolom A kan kayak gini. Kalau AFC-nya kurang dari 0 kan berarti maka inputkan C. Nah, ini kita tidak perlu seperti itu ya. Kita hanya menggunakan A dan C saja. Seperti itu. Kita hanya menggunakan A dan C, kemudian nanti menggunakan kendali if ini. Ketika kondisinya seperti ini, maka nilai B-nya akan berubah menjadi nilai C. Jika tidak, maka kondisinya berubah menjadi nilai A pada iterasi selanjutnya akan berubah menjadi nilai C. Seperti itu. Perhatikan saja kendali if yang ini. Jadi kita cukup menuliskan FA dikali FC. Seperti itu. Kalau FB dikali FC juga bisa. Kan FB dikali FC kurang dari 0, maka di sini A. Ini A, maka di sini yang lain B. Ya. Coba. Nah, hasilnya sama. Jadi cukup pilih A dan C atau B dan C seperti itu. Terus berarti break itu artinya selesai ya, Kak ya? Benar. Berarti ketika I-nya sudah lebih dari N maksimum itu berarti N kapital itu berarti iterasi maksimum, berarti iterasinya selesai sampai ke sama dengan N kapital. Kalau yang bawahnya gimana, Kak? Yang ada if-nya tumpuk. Oke, ini kan untuk error alternatif ya. Nah, untuk yang iterasi ke 0, untuk iterasi ke 0 kan error alternatifnya 0 kan? 0. Nah, makanya kita tidak bisa menggunakan rumus ini langsung. EA kurang dari toleransi. Karena 0 itu sudah kurang dari toleransi. Nanti dia langsung stop di iterasi ke 0. Seperti itu. Maka kita gunakan mulai dari iterasi ke 1. Iterasi lebih dari 0. Maka kita bisa menggunakan if mutlak EA kurang dari toleransi, maka stop seperti itu. Oh iya, Kak. Ya, berarti untuk yang di iterasi 0, kenapa itu dia 0? Karena di atasnya diberi nilai C fast sama dengan C now, gitu ya, Kak ya? Karena yang error alternatif kan, harusnya yang baris pertama itu tidak diisi kan? Iya. Nah, makanya kita gantikan dengan 0 saja. Nah, jika kita langsung menggunakan ini, misalkan kita hapus ya. Nah, apa yang terjadi? Dia hanya berhenti pada iterasi ke 0, langsung berhenti. Karena dia EA-nya sudah kurang dari toleransi. Seperti itu. Makanya mulai kendali if-nya pada iterasi ke 1 seperti itu. I lebih dari 0. Nah, seperti ini. Kak, kalau if-nya urutannya ditukar-tukar boleh nggak, Kak? Boleh. Boleh, boleh saja. Bagaimana teman-teman yang lain? Silakan bertanya ya, jika masih ada yang kurang paham. Kak, kok Python bisa tahu sih, Kak? Apa I itu pasti, ya iterasi itu nilainya dari 0 sampai sekian itu bilangan bulat. Terus input-input di tabelnya kok bilangan real, kok Python bisa tahunya itu dari mana, Kak? Wah. Itu mungkin
dibaca-baca dulu ya. Saya juga belum paham tentang itu. Apa tadi pertanyaannya, Melisa? Kok Python bisa tahu kalau I itu nanti hasilnya bilangan bulat, Pak, dari 1 sampai sekian, itu I-nya bilangan bulat. Tapi kalau input-input A, B, C, F, A, F, B, dan seterusnya yang ada di tabel itu kok bilangan real. Kok Python-nya bisa tahu, padahal kita nggak kayak Pascal itu, Pak. Kalau Pascal kan kita bisa bilang I.2 integer, terus yang lainnya real, kayak gitu, Pak. Oh gitu. Mungkin ya, ini karena I-nya itu didefinisikan untuk perulangan itu loh. Ya, I in range itu loh. Ini kan nanti selain I juga bisa. Karena in range itu, maka dia nanti harus bertambah apa? Satu-satu itu. Kemungkinan di situnya. Nanti bisa diganti I-nya diganti apa, diganti C atau apa gitu, akan agak berubah apa tidak. Ya, tidak perlu didefinisikan I-nya apa gitu. Biasanya langsung dibuat seperti itu karena sudah diidentifikasi di sini for-nya ini. Kalau Pascal kan sudah lama banget ya, Mbak Mel ya. Nah, ini lebih baru lagi. Ada kemungkinannya nanti beberapa yang lama itu sudah beberapa diringkas gitu. Desain seperti itu, dia bisa dikenali seperti itu. Kalau di sini fx-nya tadi nggak didefinisikan ya, Mas Ong ya? Didefinisikan, Pak. Tidak, dia langsung di dfx ini saja. Dan ini kan nanti ditambahkan satu-satu kan ini, yang Mas Ong coba di baris 22 ke bawah ini. Itu ada statement nggak I sama dengan I plus 1 itu? Itu tidak ada, Pak. Itu masuk Tidak ada, di... Tidak ada. Ya, baik. Ini karena kemungkinan ya, ini karena apa I-nya itu di 22, Mas Ong coba lihat. Baris 22. Nah ini, karena ada pengurangan for-nya itu. Ya, I berada setelah for dan in itu. Sehingga nanti otomatis ini nanti I-nya akan bertambahnya itu satu-satu. Tanpa perlu dituliskan I sama dengan I plus 1 begitu. Di MATLAB juga seperti itu. For I sama dengan berapa, nanti setelah looping pertama ini selesai, dan perintahnya masih harus dikerjakan, maka I-nya nanti akan bertambah 1. Ya, itu semacam default-nya di situ. Nah, default-nya diketahui dari mana? Dari posisi for dan in-nya itu. Kira-kira begitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka mungkin bisa aktivitas mandiri, mencoba, nanti bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya, atau diunggah di grup begitu. Kak, saya mau tanya lagi. Terakhir ini. Kalau yang for I in a range itu kita ubah jadi pakai while, bisa atau enggak, Kak? Bisa. Bisa. Nanti saya kirimkan salah satu contoh ya tentang yang while. Kira-kira bedanya apa, Mel? Menggunakan while dan menggunakan for. Sambil kemarin. Kalau menurut saya, kalau while nggak ada statement I sama dengan I plus 1, nanti kayak tadi, Pak. Nggak berhenti-berhenti. Tapi kalau for, bisa ini, perulangannya ketika selesai, itu nanti secara otomatis I-nya tambah 1. Ya, kalau yang while, kendalinya itu bisa menggunakan yang EA ini. Jika EA kurang dari toleransi, maka seperti itu. Kendalinya itu di sini. Itunya juga, kondisi benarnya juga.
Bagaimana? Ya itu, iya bener Kak kendalinya. Jadi while itu Iya. ketika EA sudah dari konfirmasi maka sesuatu gitu kan Kak kalau while. Ya. Maka kita harus cari dulu kendalinya di mana yang menyebabkan dia akan bisa berulang. Ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada kegunaannya, ini antara while dan for ini sama-sama untuk kendali mengulang, untuk perulangan. Hanya ada beda. Kalau kita ingin mengulang dan berapa kalinya sudah tertentu, sudah kita tentukan, maka kita akan memilih menggunakan for. Ya, misalkan kendalinya itu mengulang 5 kali, sudah pasti gitu, maka kita menggunakan for i sama dengan berapa gitu, 1 sampai 5. Tapi kalau mengulangnya ini belum tahu berapa kali, ya, maka kendalinya untuk mengulang itu tidak diserahkan pada for, tapi menggunakan while. Nah, beda yang kedua, kalau for itu selama masih memenuhi syarat perulangannya belum cukup gitu, karena belum berapa kalinya, masih lebih kecil, misalnya 5 kali, masih lebih kecil dari 5 kali, dia akan dijalankan. Tetapi kalau while itu seleksinya ada di atas, di pertama gitu. Ya, apabila memenuhi itu, maka programnya yang di bawahnya itu akan dijalankan. Ya, jadi seleksi itu ada di awal, ya, memilihnya ada di awal. Apabila masih memenuhi, maka ini dilakukan. Apabila tidak, nanti akan keluar dari looping itu atau perulangan. Sedangkan for itu tadi, selama masih memenuhi, itu masih terus dikerjakan. Sehingga nanti baik-baik teman-teman itu memilih, ya tergantung soalnya, apakah yang diperlukan itu perulangan sejumlah tertentu, atau perulangannya itu jumlahnya nggak tahu ada berapa, tapi yang pasti dikendalikan atau selama syaratnya itu sudah tidak dipenuhi, maka perulangan itu sudah tidak perlu dilakukan lagi. Ya, jadi gunanya untuk memilih itu. Kira-kira begitu. Masih ada yang mau ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada, Mas Som silakan closing statement-nya. Ya, baik teman-teman. Untuk materi bahasa pemrograman Python ini silakan teman-teman coba di rumah. Karena untuk memulai pemrograman ini tidak mudah ya teman-teman. Seperti teman-teman belajar pemrograman lain, ini juga membutuhkan kerja keras dari teman-teman sekalian. Bagaimanapun juga nanti ini akan kita gunakan selama kurang lebih 1 semester ini. Jadi teman-teman diharapkan sudah bisa membaca-baca sedikit lah mengenai modul maupun video yang telah saya berikan sebelumnya. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan tanyakan kepada kami langsung, baik melalui WA Group maupun yang ada di LMS seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Beni. Terima kasih, Mas Som. Mungkin share-nya bisa di end dulu, share-nya. Baik, kuliah hari ini cukup sampai di sini untuk yang kuliah sinkronnya. Selanjutnya kita masih punya waktu sekitar 5 atau 10 menit. Nanti kami masih membuka diskusi di WA Group seperti biasa. Kemudian di akhir kuliah sesi ini di LMS kami memberikan tugas untuk teman-teman, waktunya sampai sebelum hari Minggu sampai Sabtu malam, ya. Silakan dikerjakan sebagai bagian tugas berkaitan dengan penggunaan Python untuk menyelesaikan persamaan linear dan non-linear. Untuk penutup pada pertemuan ini, saya minta videonya diaktifkan dan mikrofonnya juga diaktifkan. Silakan memberikan sapaan kepada teman-temannya, kepada kakak Song atau kepada siapa gitu. Silakan sebelum kita akhiri.
Baik, sehat-sehat semua ya, teman-teman ya. Sehat, Pak. Baik. Yang belum absen tadi, jangan lupa di tab absen ke grup. Terus kita ketemu lagi hari Senin, akan masuk ke materi baru mengenai sistem persamaan linear. Ya, untuk penghujung materi tentang persamaan linear non-linear, itu ada tugas yang harus teman-teman. Mohon maaf, gantian saya yang menghilang tadi. Baik, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Selamat siang dan tetap jaga kesehatan untuk teman-teman semua. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Siang, Pak. Sampai ketemu nanti, Mas Son. Saya unggah yang untuk kelas A ya, sama untuk kelas C. Baik, Pak. Terima kasih, saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih, Pak.